Rizik pengecut dan semua kabib-kabib Alawi pengecut. Begitulah kira-kira yang ingin disampaikan oleh dokter ahli genetik ini. Kita tahu sama-sama dari Pak Rizik khususnya dan yang lainnya selalu meledek Dr. Sugeng kan. Katanya ini ahli pakar ikan, pakan ikan. Bahkan kemarin meledek di mimbarnya ikan cupang. Dan itu. Nah, sekarang dibalas oleh Dr. Sugeng. Ternyata ketika mereka ditantang untuk tarung secara serius di ruang akademik, di ruang ilmiah, gak ada yang berani. Padahal Habib Alawi bisa sangat gampang menyewa ahli genetik ya untuk bertarung urusan genetik, untuk diuji genetik Habib Alawi itu nyambung gak kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi gak ada yang berani, malah meledek di mimbar-mimbar, rendahkan di mimbar-mimbar. Dan itu sebetulnya mempertegas bahwa begitulah, seperti itulah kualitas intelektual, keilmuan, sikap mereka ketika berhadapan dengan kebenaran. Ya, hanya sebatas bisa mencaci maki, merendahkan, memfitnah dan lain sebagainya. Maka ketika mereka selalu ngomong fitnah, sesungguhnya merekalah yang fitnah. Adu domba, merekalah yang sesungguhnya sedang mengadu domba. Ya, kita coba cek nih Dr. Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalian pasti sering dengar saya di framing ahli pakan ternak, ahli ternak ikan, ahli DNA ikan. Masalah sih, yang framing kan nggak pernah baca kurikulum. Tapi kalau ada pertanyaan kenapa kok saya sampai naik, padahal banyak lebih senior dalam hal DNA atau biologi molekuler. Yang lebih senior dari saya, satu itu merasa nggak ada manfaatnya belain nasabnya Rasulullah. Kedua takut, karena ada juga yang diteror gitu kan. Saya merasa harus ada salah satu itu yang berani gitu. Dan saya punya bekal dapat pendidikan itu, walaupun nggak seintens misalnya teman-teman biologi molekuler yang selama ini saya bahas itu kan sebetulnya bukan DNA dalam arti laboratorium bata, itu adalah pekerjaan bioinformatika. Tuh, yang penting komputernya kuat. Nah ini dengan untuk diketahui namanya ahli pakan ternak itu ya harus lulus dari Fakultas Peternakan. Walaupun sebagai ahli teknik pangan ya saya bisa gitu ya membuat pakan ternak, tapi dulu sepanjang sekolah saya didiknya adalah membuat makanan manusia gitu. Kalau ahli pakan ikan ya harus lulus dari Fakultas Perikanan gitu. Tapi yang jelas dari dua fakultas itu pun mampu bicara seperti saya karena dua-duanya dapat mata kuliah biokimia, genetika, fisiologi, biokimia gitu kan. Apalagi bioteknologi mesti dapat mereka, mikrobiologi mesti dapat. Jadi mereka mampu untuk bicara seperti saya. Kalau persoalannya mereka nggak berani atau nggak mau ya itu urusan mereka lah. Nah ini dengan segala macam labeling ini atau framing ini yang lucu adalah kenapa Robito, Buta Alawiyah, Rizik Sihab, apa lagi, Smith, nah gundalnya model Fahru Rosi itu tidak berani menghadapi saya di Bahsul Masail IBNU atau di seminar ilmiah di kampus negeri terkemuka. Jadi bayangkan mereka bisa melabel untuk merendahkan saya, tapi nggak berani menghadapi saya di forum ilmiah
Aturan saya kan jelas, forumnya harus di kampus, ada profesor aktif genetik dan profesor sejarah yang memandu, mendampingi. Sampai hari ini nggak berani ngadepin. Secara keuangan mereka pasti sanggup membayar ahli genetika di Indonesia. Terserah siapa namanya, saya nggak takut. Yang tanya nggak berani menghadapi. Itu artinya walaupun mereka mampu membayar orang ya, yang dibayar itu tidak mau bertaruh dengan kredibilitasnya. Satu itu. Even termasuk yang dari keluarga Balawi sendiri. Kan banyak dokter dari Balawi, dokter-dokter pula. Ada, pasti ada. Jadi kita bisa menyimpulkan betapa pengecutnya klan Bani Ubaidillah ini. Main framing sana sini, kadang sampai persekusi yang kemarin di Karawang. Tapi begitu ditantang di forum ilmiah yang jelas, seperti Basul Masail di PBNU, atau di seminar ilmiah di kampus negeri terkemuka, mereka tidak berani. Bahkan malam nanti, sebenarnya saya mengundang Mas Rumel Abbas dan Hafid Salatas. Hafid Salatas ini pengurusnya Robito Alawi. Menjawab aja enggak. Ya, memang enggak berani. Defisit nyali. Sesuatu yang benar itu tidak bisa dibela. Hanya pencuri dan sesama pencuri yang saling tolong menolong. Kalau ilmuwan sejati mau dikontra Balawi sekalipun, dia tidak akan mau berbohong. Ilmuwan tuh bisa salah karena dia manusia, tapi ya nggak boleh bohong. Kecuali kalau dia terjun jadi politisi gitu ya, mungkin bohong. Jadi eh, bisa kita tarik kesimpulan, saya menawarkan dengan cara terhormat ya. Basul Masail ini hampir terjadi tanggal 6 Mei kemarin. Kemudian seminar ilmiah di kampus terkemuka, tapi ya nggak ditanggapi oleh Robito Alawi ya. Mereka mengerahkan pasukan-pasukan kerujil-kerujilnya itu melakukan framing. Nah, di framing ahli pakan ternak, ahli pakan ikan atau ahli DNA ikan. Tapi kok mereka tidak berani menghadapi saya di forum ilmiah yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya kenapa seperti itu? Jawabannya cuma satu, pengecut. Ya kan? Jadi membela nasabnya saja dengan cara yang benar tidak berani, apalagi disuruh bela negara. Mereka cuma mengambil keuntungan dari negara, tapi tidak mau membela negara karena membela nasabnya sendiri dengan cara yang benar aja nggak mau. Itu aja teman-teman ya, kita berhadapan dengan klan pengecut. Mereka tidak ragu-ragu menggunakan kekerasan, tapi kalau diajak adu jantan di forum ilmiah nggak berani. Oke. Kita dukung terus kebenaran. Jadi patokan kita mendukung kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng itu adalah kebenaran. Beliau siap bertanggung jawab terhadap apa yang beliau sampaikan. Kenapa senior-seniornya ini penting sekali. Atau kawan-kawan ahli DNA yang lain tidak berbicara. Ternyata alasannya ada yang diteror, ada yang ada yang takut, ada yang merasa nggak peduli terhadap DNA turunan Nabi, zuriyah Nabi, apain mungkin diurusin. Tapi salam hormat kita kepada Dr. Sugeng yang telah menghibahkan dirinya, mengumpulkan seluruh kekuatan untuk membulatkan tekad untuk melawan mereka-mereka yang selama ini berdusta atas genetiknya, atas DNA-nya. Itu penting itu, karena satu kali lagi sebetulnya urusan nasab DNA itu gak penting-penting amat bagi umat yang lain selama mereka ya tidak menggunakan nasab itu untuk memanipulasi, merendahkan dan lain sebagainya yang lain. Tetapi kalau sudah merendahkan, memanipulasi, ya,
bahkan ada indikasi menjajah lewat spiritual, lewat sejarah, ini nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan. Karena mereka memakai nasab untuk menghancurkan, untuk merusak, untuk merampok. Nah, ini harus diuji dulu benar gak nasabnya itu. Coba kalau nggak bawa-bawa urusan nasab, tentu tidak akan ada pembahasan soal nasab. Gak bakalan ada pembahasan soal marga. Tapi mereka selalu membawa-bawa nasab di setiap apa yang mereka lakukan, maka tergugatlah semuanya. Kalau hanya individu-individunya saja coba yang melakukan, katakanlah perusakan sejarah, pembelokan sejarah, ya, pengkastaan spiritual, penghakiman atas kebenaran, kan itu ya, itu nggak jadi soal, itu katakan oknum lah. Tetapi karena mereka selalu membawa-bawa nasab, membawa-bawa marga, maka kena semuanya. Jadi jangan salahkan orang lain bila semuanya kena, karena mereka melakukan itu, mengintimidasi, merendahkan dan lain sebagainya, selalu membawa-bawa atas nama nasabnya. Mending kalau benar, ternyata ketika dicek palsu pula. Begitu loh. Satu kali lagi salam hormat kita kepada Dr. Sugeng yang telah berani mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.